Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan muncul pada umatku dan akan tetap tinggal selama 40. Aku tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam. Wajahnya mirip Urwah bin Mas'ud. Lalu dia mengejar Dajjal dan membunuhnya. Sesudah itu manusia akan tinggal selama 7 tahun tanpa ada sedikit pun permusuhan atau rasa dendam walaupun antara dua orang. Kemudian Allah akan mengirim angin sejuk dari arah Sam atau Syria sehingga tiada yang tinggal di muka bumi seorang pun hatinya mempunyai iman walaupun hanya sebesar zarah kecuali angin sejuk ini merenggut nyawanya, yakni bahawa semua orang yang ada iman akan mati, sehingga seandainya seorang di antara kalian masuk ke dalam perut gunung atau gua yang dalam, niscaya angin sejuk itu akan ikut masuk dan membunuhnya. Setelah itu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang jahat yang ringan, bagaikan burung, menganggap remeh urusan kejahatan dan berjiwa seperti binatang buas, tidak mengenal yang ma'ruf atau kebaikan dan tidak menolak yang mungkar. Kemudian setan menampakkan diri pada mereka yang berkata, tidakkah kamu menyambut perintahku? Mereka berkata, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka setan menyuruh mereka untuk menyembah berhala-berhala. Dalam keadaan mereka yang demikian, rezeki yang banyak terus mengalir kepada mereka dan mereka akan menikmati kehidupan yang baik dan mewah. Kemudian ditiuplah sangkakala, maka tiada seorang pun yang mendengarnya kecuali memiringkan dan mengangkat lehernya atau mendengar dengan penuh perhatian. Dan orang yang pertama kali mendengar suara itu dan terpengaruh dengannya adalah seorang yang sedang mengisi bak air untuk unta-untanya. Kemudian ia akan terjatuh, tidak sadarkan diri dan mati. Dan bersamaan dengannya orang-orang pun pada mati. Kemudian Allah akan menurunkan air hujan yang menyerupai embun. Maka tumbuhlah jasad-jasad manusia seperti kecambah. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua kalinya. Maka seketika itu juga manusia bangun sambil melihat ke sekelilingnya dengan penuh keheranan. Lalu dikatakan pada mereka, wahai manusia, bersegeralah kalian kepada Rob kalian, dan diperintahkan pada malaikat-malaikat, hentikanlah mereka, kerana sesungguhnya mereka akan ditanya. Kemudian diperintahkan juga pada malaikat-malaikat itu, keluarkan atau pisahkan calon para penghuni neraka. Lalu ditanyakan berapa banyak dari sekian banyak manusia itu. Maka dijawab, dari setiap 1000 orang, pisahkan 999 orang sebagai penghuni neraka dan 1 orang sebagai penghuni surga. Nabi SAW bersabda, itulah hari yang menyebabkan anak-anak kecil menjadi beruban kerana ketakutan, dan itulah hari di mana betis disingkapkan, menunjukkan sangat menakutkannya hari itu, sehingga orang-orang yang ingin lari secepatnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, mendengar bahawa 999 dari 1000 orang akan dilemparkan ke dalam neraka. Hal ini terasa sangat berat oleh para sahabat sehingga berubahlah wajah-wajah mereka menjadi sangat sedih dan putus asa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 999 adalah dari golongan Ya'jud dan Ma'jud dan 1 orang dari golongan kalian. Hadis riwayat Muslim.